Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 153. Sedangkan di tempat lain, Alin sudah sampai di wilayah tugas barunya setelah menangis karena mengetahui jika tempat barunya dipimpin oleh Rusdi, yang digosipkan playboy, suka main perempuan dan menyebalkan. Sekarang ia berdiri di depan anggota lain yang menunggu perkenalan dirinya, walaupun sebenarnya, mereka sudah pernah bertemu sekali, saat operasi gabungan. Saya, Ibda Alina Zanita. Posisi sebelumnya sebagai penyidik pembantu. Udah hikah. Belum saya, single. Suara sorak-sorai anggota lain yang didominasi laki-laki terdengar menggema ke sekeliling ruangan itu. Karena sudah lama kantor tersebut tidak ditempati wanita muda, cantik dan masih single. Di tengah kehebohan itu, Alin masih berdiri dengan canggung dan gugup. Sesekali ia melirik ke setiap arah, mencari seseorang yang tak kelihatan pagi ini. Kalau boleh tahu, komandan mana? Iya. Lagi nganterin Rizal ke Mapolres, ungkap seorang pria. Ruangan kamu di sebelah ruangan Komandan Rusdi. Kamu bisa rapiin mulai sekarang, karena masih sangat berantakan. Oh ya, toilet di belakang masih direnovasi. Kalau udah kebelet banget, langsung masuk ke ruangan komandan aja, di sana ada toilet. Siap. Kalau gitu, saya beres-beres barang dulu. Alin mengangkat kotak besar berisi barang-barangnya pergi meninggalkan ruangan itu. Di sana, semuanya masih memandangi sampai Alin keluar. Memperhatikan gerak-gerik yang sangat menarik dengan wajah cantik yang sangat mendukung. Ternyata kupu-kupu malam reserse itu benar-benar indah ya. Jaga matamu, tegurnya sambil menepuk pundak sang rekan. Udah punya istri, jangan nyari masalah. Yang itu, biar jadi pelibur hati komandan. Aku yakin, Pak Arman pasti bawa perempuan itu ke sini, bukan tanpa sebab. Benar-benar, aku juga ngerasa gitu. Karena biasanya, Pak Arman sangat meminimalisir anggota perempuan di reserse. Udah jangan gosip. Ayo siap-siap berangkat ke lokasi The Mall. Semuanya bergerak serentak meninggalkan ruangan itu untuk menjalankan tugas seperti biasa. Membiarkan anggota baru untuk bersantai dulu dan juga mengenalkan setiap seluk-beluk kantor tersebut. Sebelum jam makan siang, Rusdi kembali ke kantor dan mendapati beberapa area kosong. Hanya beberapa staf yang masih stay di tempat untuk melayani pengaduan dan lainnya. Yang lain udah berangkat. Siap. Sudah. Dan cepat-cepat ia berdiri tegap di hadapan Rusdi. Oh ya, anggota yang baru masuk itu ternyata perempuan yang pernah Halo. Belum juga menyimak ucapan bawahannya, Rusdi sudah melanjutkan langkah sambil menerima telepon. Saya langsung meluncur barengan sama Pak Arman. Udah mulai ricuh ya. Anggota Brimob, udah di sana. 26. Cepat-cepat ia berjalan menuju ruangannya untuk berganti pakaian. Oke, aku Otu. Sekarang evaluasi aja pedagang-pedagang kaki 5 tahun berpotensi terdampak. Tutup jalan. Selesai dengan instruksi melalui panggilan telepon, Rusdi membuka pintu ruangan dan segera masuk. Tujuan pertamanya adalah toilet, karena sudah kebelet buang air kecil sejak tadi. Saking mendesaknya, ia berjalan sambil membuka tali pinggang dan resle garis bawah tingcel 4 nanya. Bersenandung ria dan ketika mendak meraih handle pintu tiba-tiba. Klek, dek, aak. Teriak Alin dan Rusdi secara bersamaan. Saling menatap satu sama lain dengan ekspresi panik dan histeris. Bak. Refleks Alin menendang P3 Garut pria itu, hingga jatuh terjengkang ke belakang. Aak. Ia masih melompat-lompat, panik. Sesem 4 kemu kelihatan. Lah menutup wajah dengan telapak tangan. Sementara Rusdi langsung bangkit sambil memasang kembali tali pinggangnya. Lalu menunjuk ke arah Alin dengan ekspresi kesal. Sampean, dedemit Gunung Kidul, kenapa bisa sampai ke sini? Hah?
Saya anggota baru di sini," sahut Alin. Saat menyingkirkan telapak tangan, wajahnya nampak memerah. Malu. Sejenak Rusdi terdiam menatap wanita itu. Akhir-akhir ini dia memang sangat sibuk dan untuk urusan penyambutan anggota baru dan sebagainya diurus oleh staf lain. "Terus, ngapain kamu masuk ke sini?" "Karena toilet belakang lagi direnovasi," sahutnya tak mau kalah. "Mana saya tahu komandan bakalan muncul tiba-tiba. Sana-sana keluar. Aku bisa ngompol ngomong sama kamu. Ini juga mau keluar." Dagu Alin mendekat, mengulurkan tangannya menyentuh perut Rusdi. "Komandan gak apa-apa kan? Saya gak sengaja." "Heleh, pertama kali ketemu kamu aja itu udah seperti cobaan hidup," ucap Rusdi sambil berkacak pinggang. Sekarang malah pindah tugas di sini. Kok bisa sih? Siapa yang buat kamu bisa dipromosikan ke sini?" "Komandan." Jari telunjuknya mengarah kepada Rusdi. "Kok aku? Waktu di klub malam itu kan, komandan yang bantuin saya sembunyi dari target. Karena misinya berhasil, saya dipromosikan pindah tugas di sini." Sepotong ingatan kejadian malam itu terlintas di benak Rusdi dan hal itu membuatnya menghembus napas panjang lalu berjalan melewati Alin, masuk ke toilet. Dan Alin menempelkan telinganya di daun pintu toilet. "Anda nggak akan bawa masalah ini ke Pak Arman, kan?" "Saya nggak sengaja." "Boh, sana keluar." "Komandan, jangan gitu, saya butuh kerjaan ini. Please jawab dulu." Dalam hitungan detik pintu itu kembali terbuka. Rusdi berdiri di ambang pintu, tepat di hadapan Alin. 27. "Oke, tapi kamu harus menuruti satu permintaanku." Glek. Kelopak mata Alin mengerjap, seiring dengan pipi yang kembali merona merah. Image Rusdi yang terkenal suka main perempuan membuatnya berasumsi bahwa pria itu pasti akan meminta hal-hal aneh kepadanya. "Bisa nggak?" "Siap, bisa." Kedua kakinya bergerak mundur. Kedua lengannya langsung menyilang di depan dada. Tiba-tiba ia ingat pesan Arman beberapa hari lalu, saat diklat lanjutan. Di salah satu ruangan setelah acara berlangsung, ia duduk di hadapan pria penuh wibawa itu. Kepalanya menunduk, tapi tubuhnya tegap. "Kamu masih dalam tahap evaluasi. Jika kinerjamu bagus, maka karirmu di reserse juga akan meningkatkan di bawah kepemimpinan saya." Alin hanya mengangguk pelan, meski sebenarnya ia ingin tetap ditugaskan di tempat lama. Tapi jika mengingat adik dan semua hutang yang harus ia bayar, rasa tidak nyaman itu harus ia tepis jauh-jauh. "Jika kamu ingin lolos semua tahapan itu, bersikap baiklah kepada Rusdi," lanjut Arman. Sontak Alin langsung menatapnya. Bisa dibilang, Rusdi adalah salah satu alasan kenapa ia tidak antusias pindah ke Jakarta. Bertemu beberapa kali saja, sudah sangat menjengkelkan. Bagaimana jika harus bertemu dan berinteraksi setiap hari? Rusdi yang akan menilai kinerjamu selama beberapa bulan ke depan. Arman menyodorkan lembaran tugas kanit ke atas meja. Apapun yang dia perintahkan turuti saja. Meski kadang nggak masuk akal, tapi itulah cara kerja dia sejak lama. "Siap, Pak." Tangannya meraih lembaran kertas dan dibawa ke atas pangkuannya. Dibaca dengan seksama hingga akhirnya ia fokus pada nama dan pangkat yang tertera di bagian paling bawah. AKP Rusdiansyah. Apesnya. "Tapi aku harus bisa, demi mimpi dan masa depan." "Ya, aku harus bisa," pekiknya dalam hati. Rusdi kembali mendekat sambil menutup pintu toilet. "Kalau kamu nggak mau aku perpanjangan masalah ini, turuti permintaanku dan jangan cerewet, bisa?" "Siap, Komandan." Melihat Rusdi semakin mendekat, kedua kakinya pun kembali berjalan mundur hingga pinggangnya menabrak tepi meja. "Anda mau, apa?" Tangan Rusdi terulur meraih kunci mobil di atas meja. "Cuci mobil di depan. Abis ini, ikut aku turun ke lapangan,
kamu punya waktu 20 menit dari sekarang. Hah? Meski lemas, tapi mau tidak mau ia harus menuruti semua permintaan pria itu. Setengah jam deh. Baru mau nyari selang ember dan yang lainnya. Boleh. Baru hari pertama, kamu udah membantah. Siap. Posisinya kembali tegap. Tidak, Komandan. Maaf. 28. Sana, cuci yang bersih. Ekspresi Alin terlihat sangat terpaksa, tapi akhirnya ia berbalik pergi dengan cepat. Meninggalkan ruangan itu untuk memenuhi tugas pertama. Masih di posisi yang sama, Rusdi memandangi sambil cekikikan sendiri. Ada untungnya juga dia pindah ke sini. Mana nurut banget, nggak sesombong pas awal ketemu. Rusdi mengambil pakaian ganti di lemari di sudut ruangan dan tanpa sengaja menjatuhkan beberapa lembar foto Sofia yang tersimpan di sana. Di punggutnya foto yang berserakan di lantai. Dipandang sebentar, dan hendak dimasukkan kembali ke dalam lemari. Tapi, ia kembali mengurungkan niat. Lebaran foto itu diremas dalam genggaman lalu dimasukkan ke tong sampah. Bukan karena benci, tapi ia tidak ingin menyimpan apapun tentang wanita yang sudah berbahagia dengan pria lain. Melihat Sofia bahagia saja sudah cukup membuatnya lega dan menyelesaikan segalanya. Kini, ia ingin melanjutkan hidup seadanya, sampai batasan yang ditentukan takdir. Berbeda dengan Rusdi yang mencoba untuk pergi semakin jauh. Sofia seakan kembali menoleh ke masa lalu yang telah ia tinggalkan demi kebahagiaan lain. Saat Nada dan Chelsea sedang sibuk mengobrol, ia malah fokus melihat ke arah jendela yang mengarah langsung ke Akademi Kepolisian di seberang toko tersebut. Sofia. Ia menoleh menatap ke arah kedua temannya itu. Kenapa? Za, kamu ada kenalan lawyer gak? Bantuin Nada banding. Aku juga nggak setuju kalau hak asuh Aiza jatuh ke tangan Mas Waldan. Kamu tahu sendiri kan, sifat Mbak Nia itu gimana? Iya sih. Sofia segera berpindah duduk, di sampingnya Nada yang sedang merapikan mainan Aiza. Kapan Aiza dijemput ayahnya? Besok. Tangannya mengusap air matanya membasahi kain nikab sambil menoleh menatap Sofia. Aku takut nggak bisa ketemu Aiza lagi, So. Kamu tahu sendiri, Aiza satu-satunya penyemangat hidupku. Aku pikir Mas Waldan sudah berubah, tapi ternyata masih keras kepala, sahut Chelsea yang selalu meluap-luap saat tidak suka dengan suatu. Dia memanfaatkan riwayat kesehatan Nada saat dirawat di rumah sakit jiwa, sebagai alat untuk mengambil hak asuh Aiza. Padahal, Nada sudah pulih 100%. Apa dia nggak mikirin mental Aiza jika orang tuanya bertentangan seperti ini? Lanjut Chelsea. Niatnya, dia mau nikah lagi, ada jaminan nggak istrinya akan menerima Aiza dengan baik. Tenang dulu, Za. Kita selesaikan satu-satu. Tangan kanan Sofia menepuk-nepuk punggung Chelsea. Aku yakin ada jalan. Mungkin, Mas Arman bisa bantu ngomong ke Waldan. Tatapan sendu Nada kembali beralih kepada Chelsea dan tanpa ia sadari, sejak tadi Aiza dan Altaf menguping dari jarak beberapa meter. Ayo keluar. Jangan didengar lagi. Altaf meraih tangan Aiza dan menuntunnya pergi meninggalkan ruangan itu. Pindah ke lantai satu toko yang sengaja ditutup Nada untuk beberapa hari ke depan. Mereka duduk di bawah meja dapur sambil memeluk lutut masing-masing. Di sana, Altaf terus menatap ekspresi sedih bocah perempuan itu. Jadi, sekarang kamu maunya gimana? Ai mau kabur aja. Al mau ikut nggak? Aku. Ia menunjuk dirinya sendiri. Kemana? 29. Kemana aja? Ai punya uang. Tangannya merogoh kantong dress berisi gulungan uang pecahan 5 ribuan. Ai mau kabur dulu, nanti kalau ayah sudah pergi dan ganggu ibu lagi, baru kita balik ke sini. Rasa iba membuat Altaf tak bisa berkata tidak,
Ditambah lagi akhir-akhir ini ia juga kesal kepada ayahnya yang semakin sibuk dan Gusel yang mulai jarang di rumah karena harus fokus sekolah dan ikut kelas tambahan. Ya udah, ayo, ucap Altaf pada akhirnya. Lewat belakang aja yuk. Di depan ada CCTV-nya. Oke. Aiza berdiri dengan kedua lututnya untuk memantau situasi lalu kembali duduk di hadapan Altaf. Al janji ya, kemanapun Ai pergi, Al harus ikut. Jangan tinggalin Ai. Iya, janji. Tangan kecilnya terulur, menepuk-nepuk pucuk kepala Aiza yang bahkan lebih tua 1 tahun darinya. Al janji nggak akan ninggalin Ai. Ayo pergi dari sini. Al juga pusing lihat orang dewasa, egois semua. Senyumnya mereka, menatap Altaf yang akhirnya menjadi satu-satunya orang yang memahami perasaannya. Menenangkan dan lebih dewasa darinya. Aksi kabur dua bocah itu pun terlaksana saat para ibu-ibu sibuk berdiskusi di lantai 2 toko kue itu. Altaf naik ke atas tembok pembatas lalu membungkuk, mengulurkan tangan. Ai, ayo cepetan. Sore ini setelah selesai ikut turun ke area bentrokan, Alin duduk selonjoran di atas kap depan mobil. Mengatur napas yang terengah-engah sembari mengikat rambut sembarangan. Dari kejauhan, Rusdi terus memperhatikan. Bisa dibilang, hari ini ia membagaris bawah Taian 4K baru itu habis-habisan dengan perintah ini itu dengan tujuan untuk menguji mentalitas kerjanya. Alih-alih protes dan marah, Alin justru mengerjakan semuanya. Bahkan ikut membersihkan sisa-sisa ban bekas yang tadi di B4K oleh kelompok organisasi saat demo tadi. Merasa iba melihat wanita itu kelelahan, Rusdi berinisiatif membawakan air mineral dingin yang dibeli oleh seorang staf di salah satu minimarket yang tak jauh dari sana. Lin, ambil nih. Dengan sigap Alin menangkap minuman yang lemparkan sang komandan. Tumben, baik. Abis kepentok apa, dan cek, itu biar kamu nggak mati aja. Bokongnya Medarat duduk di atas kap depan mobil, bersebelahan dengan wanita itu. Besok aku kasih tugas lagi. Biar kamu nangis, merengek minta pulang. Ekspresi wajah Alin kembali berubah kesal. Nggak akan. Apapun yang komandan lakuin, saya nggak akan nyerah. Kata orang, mimpi itu gratis, yang mahal itu prosesnya dan saya bakal terabas semuanya demi. Demi apa? Sela Rusdi, menatap wanita itu lebih serius. Kodrat perempuan itu jadi tulang rusuk bukan tulang punggung. Santailah, masih muda juga. Punya pacar kan? Punya, cuma lagi LDR aja. Punggungnya kembali rebah di kaca depan mobil. Menatap langit-langit sambil menyipitkan mata karena silau. Oh, ternyata kamu punya pacar. Rusdi mengangguk-angguk sambil membuka penutup minumannya. Memang dia di mana? Jauh banget sih. Hembusan napasnya kembali terdengar berat. Saya di sini, dia di surga. Di tatapannya wanita itu dari samping. Tak kirain masih hidup. Udah meninggal, pas tugas. Alin terkekeh melihat ekspresi Rusdi. Setelahnya, mereka sama-sama diam dan menatap ke depan. Melihat pengguna jalanan berlalu lalang. Pandangan Rusdi tiba-tiba terfokus pada rombongan perempuan mahasiswi kebidanan yang hendak menyeberang jalan di depan sana. Spontan ia menepuk pundak Alin agar melihat ke arah yang sama. 30. Lin, lihat tuh. Gadis-gadis muda, tapi pakai jilbab. Nggak berantakan kayak rambutmu. Yaelah, dan kerja di lapangan mana bisa rapi sih. Ia kembali duduk tegap, menatap Rusdi di sebelahnya. Dilarang ngatur, kecuali mau jadi donatur. Maksudmu? Rusdi ikut menoleh dan sekarang mereka saling bertatapan. Mau dinafkahin? Dinikahin? Cling! Kedipan mata Alin membuat Rusdi terhenyak. Jiahaha, salting. Santai bos, bercanda doang. Masih sambil terbahak-bahak, Alin melompat turun dari kap depan mobil.
Saya pulang duluan, dan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La terus memandangi wanita itu, sampai akhirnya beralih pada ponsel yang bergetar di tangan. Ya, kenapa Bu Chelsea? Rus, Mas Arman di situ enggak? Suaranya terdengar bergetar. Saya lagi di luar ini, belum ketemu beliau. Kenapa, Bu? Altaf dan Aiza hilang. Sepertinya diculik orang. Apa? Cepat-cepat ya. Turun dari atas kap depan mobil. Saya langsung ke sana. Bu Chelsea tenang dulu. Pasti mereka baik-baik aja. Tanpa menunggu tanggapan Chelsea, Rusdi mengakhiri telepon itu. Berjalan cepat ke arah Alin dan langsung menarik pergelangan tangannya. Apa nih? Ikut aku, ada tugas dadakan. 31. Bu Chelsea barusan nelpon, ngasih tahu kalau Altaf tiba-tiba hilang di toko kue. Jelasnya seraya terus berjalan sambil memegang tangan Alin. Karena kaget, Alin tak bisa mengatakan apapun. Tapi tatapannya fokus pada genggaman tangan Rusdi. Rasanya agak berbeda, padahal ini bukan pertama kalinya ia bekerja sama dengan lawan jenis. Akhirnya Alin memilih melepaskan pegangan tangan Rusdi darinya, sesaat setelah mereka sampai di hadapan petugas lain untuk berpamitan sebelum pergi ke tempat yang dimaksudnya tadi. Hubungi nomor dinas, Pak Arman, ucap Rusdi sambil menghidupkan mesin mobil dan tancap gas meninggalkan area itu dengan kecepatan sedang. Bukannya langsung melaksanakan perintah, Alin masih mematung menatap Rusdi dan akhirnya menggeleng takut. Komandan aja. Saya takut, beliau marah kalau tahu empatnya hilang. Gimana kalau dia murka ke kita dan Bu Chelsea? Pernyataan itu membuat Rusdi spontan terkekeh sambil membayangkan Chelsea dimarahi oleh Arman. Loh kok malah ketawa? Sebelah alisnya terangkat naik, heran dengan sikap komandannya. Ada yang salah. Ya salah, dari zaman Ubi, Pak Arman gak pernah berani sama istrinya. Mau istrinya salah, ngambek, dia yang ngalah dan minta maaf. Di situasi ini pun, dia nggak akan marah. Percaya deh, telepon sekarang. Alin merogoh tas untuk mengambil ponselnya. Tapi, saat panggilan telepon itu tersambung, ia malah melemparkan ponsel itu ke pangkuan Rusdi. Opo sih? Komandan aja, saya takut. Oh dasar, karena kadung tersambung, mau tidak mau, Rusdi mendekatkan ponsel itu ke depan telinganya sambil fokus menyetir. Maaf ganggu, Pak. Tadi, Bu Chelsea nelpon, ngabarin kalau... Kalau apa, Rus? Ngomong jangan setengah-setengah. Altaf, hilang, di toko kue nada. Saya dan Alin Otu ke sana. Sebelum mendengar tanggapan Arman, Rusdi mengakhiri panggilan telepon itu dan melempar ponsel itu ke pangkuan Alin. Kok langsung dimatiin? Aku nggak bisa dengar Pak Arman panik dan sedih. Nanti juga nyusul, yang penting udah dikasih tahu. Oh gitu, Alin mengangguk-angguk dan akhirnya menatap pantulan wajahnya dari spion mobil. Astaga, saya kotor banget. Tahu gini, ganti baju dulu. Banyak baju di belakang, pakai aja, sahut Rusdi sambil fokus menyetir. Wih beneran boleh. Iya, sana pilih, jangan sampai aku berubah pikiran. Siap. Alin berbalik, melompat ke kursi belakang mobil. Detik berikutnya langsung terpana saat melihat pakaian yang masih rapi di plastik laundry. Tapi, tiba-tiba tatapannya tertuju pada satu plastik berisi pakaian aneh yang sudah pasti bukan milik Rusdi. Kok ada dress bling-bling? Plus kiutang lagi. Punya siapa nih? Lin, udah dapat bajunya nggak? Cepat-cepat Alin memasukkan kembali pakaian itu. Iya. Saya minjem baju kaos sama celana training ya. 32. Nanti saya pakai pas sampai di sana saja. Kalau pakai sekarang, takut komandan ngintip. Lusuh-lusuh begini, saya juga perempuan.
Rusdi berdecak tanpa menoleh ke belakang. Fokus menyetir dan menambah kecepatan saat melewati jalanan yang cukup lengang. Di belakang sana Alin kembali menuruti rasa penasarannya, melihat isi plastik itu dan semakin meyakinkan diri bahwa Rusdi benar-benar playboy kelas kakap, hingga semua pakaian wanita ada di mobil dinasnya. Padahal semua pakaian itu adalah milik Rusdiana saat melaksanakan tugas dan sampai sekarang, Rusdi selalu merawat dan menyimpan semua itu karena baginya tanpa sosok Rusdiana, ia tidak akan bisa sampai ke titik ini. Aku harus hati-hati dan waspada, jangan sampai kemakan pesona Mas Jawa satu ini, batin Alin. Di toko kue, Chelsea yang baru selesai menghubungi Rusdi hendak kembali ke dalam. Tapi, langkahnya tertahan saat sebuah mobil sedan berhenti tepat di sampingnya. Mbak Nia turun, disusul Waldan setelahnya. Mereka datang pasca mengetahui bahwa Aiza hilang dan hal itu membuat raut wajah keduanya terlihat tidak menyenangkan. Mana Nada? Mbak Nia berkacak pinggang di hadapan Chelsea. Menatap mantan adik iparnya itu dengan tatapan yang masih sama seperti beberapa tahun lalu. Ada di dalam. Mbak. Chelsea beralih menatap Waldan yang masih bersandar di badan mobil sambil memijiti pelipisnya lalu kembali beralih kepada Mbak Nia. Tolong jangan marahi Nada. Kami benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Halah, ditepisnya tangan Chelsea dari lengannya. Kamu udah tahu dari dulu Nada itu sangat licik. Tapi masih saja percaya dan berteman sama dia. Sekarang, An-4 kamu juga ikut hilang, masih mau belain dia. Mending sekarang suruh tuh suamimu yang Kapolres itu, bantu nyariin. Lanjutnya lalu melangkah cepat masuk ke dalam toko kue itu. Chelsea menghela napas, kesal. Beralih kepada Waldan yang hanya diam sambil menatapnya. Mas, kenapa malah bawa Mbak Nia sih? Kasian Nada udah stres mikirin hak asuh, sekarang Aiza malah hilang. Dia memang udah stres dan gila dari dulu, Waldan beranjak mendekat, menatap mantan istrinya itu dari jarak yang cukup dekat. Seharusnya kamu membencinya karena dia. Karena dia apa? Chelsea memotong ucapan Waldan. Karena dia menjadi orang ketiga dalam hubungan kita. Mas, kamu terus menyudutkan dia, tapi nggak pernah ngaca. Yang lalu biar berlalu, walau bagaimanapun dia sepupumu sendiri. Lanjutnya, menurunkan nada suara. Kalian telah gagal dalam pernikahan, tapi jangan gagal menjadi orang tua. Maaf, tapi aku nggak bisa maafin dia. Waldan tersenyum samar. Sampai kapanpun aku nggak akan bisa memaafkannya. Karena dia, aku bukan cuma kehilangan kamu, tapi juga kehilangan ibu. Mas Waldan, Chelsea hendak mencegah, tapi mantan suaminya itu kadung lebih cepat bergerak. Masuk ke area dalam toko. Chelsea pikir, dengan mengikuti Waldan dari belakang, ia bisa mencegah pria itu menyakiti Nada. Tapi, ternyata di dalam sana, Sofia sudah kewalahan duluan, mencegah Mbak Nia yang tanpa rasa iba men 4 rik jilbab panjang Nada hingga nikapnya ikut terlepas. Lepas Sofia. Biar dia tahu rasa. Kasihan Mbak. Sofia menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat. Tolong, Nada bisa habis kalau begini terus. Entah kapan kali terakhir Chelsea merasa begitu meradang. Apalagi saat melihat Waldan hanya memandangi dengan santai, tanpa ada niatan mencegah. Langkahnya bertambah cepat, menatap ke depan dan tanpa pikir panjang, meraih pergelangan tangan Mbak. 33. Nia dan dipelin garis bawah tir dengan keras. Sakit, lepasin. Kalau Mbak tidak kasar, saya juga nggak akan seperti ini. Sentak Chelsea. Kami semua juga sedang panik kok. Jangan membuat keributan dan mengacaukan situasi.